أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat menikmati hidup kita di kesempatan kali ini. Karena nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang sangat mahal sekali. Karena di antara kita tidak ada yang mau ataupun tidak ada yang ingin tidak tubuhnya itu dalam kondisi sakit ataupun dia dalam kondisi tidak sehat. Tidak ada seorang pun yang mau. Ya. Bahkan ketika orang tersebut sakit, dia rela membayar bermiliaran rupiah agar tubuhnya ini bisa kembali sehat. Ya. Berarti ini adalah menandakan bahwasannya nikmat kesehatan adalah merupakan nikmat terbesar setelah nikmat Islam dan nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu kita harus senantiasa mensyukuri dan mempergunakan nikmat sehat ini untuk selalu senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika nanti kita dalam kondisi sakit baru kita sadar bahwasanya nikmat sehat ini adalah nikmat yang sangat penting. Jangan sampai kita seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari senantiasa kita syukuri nikmat kesehatan ini dengan melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia ataupun setiap kaum muslimin ataupun setiap orang pasti memiliki yang namanya orang tua. Yaitu orang tua adalah yang dimaksud adalah ibu dan bapak kita. Karena tidak ada seorang manusia pun yang ada di dunia ini yang tanpa dilahirkan oleh orang tua. Kecuali hanya beberapa saja. Seperti Nabi Adam alaihi salam, dan kemudian ada Siti Hawa, dan selanjutnya ada Nabi Isa alaihi salam, yang dia tidak dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Kan tapi kelahiran mereka itu adalah di luar ataupun mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada umumnya semua manusia itu adalah dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang tua kita sudah mengandung kita selama 9 bulan. Membawa kita siang dan malam tidak pernah mengenal lelah. Mereka selalu membawa kita. Makanya Al-Qur'an, makanya Islam memperhatikan betul kedudukan orang tua ini bagi anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, dan Rabbmu ya, ataupun dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian disebutkan, jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai berumur lanjut ya, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau sampai orang tua kita sudah dalam kondisi usia lanjut ya, ataupun usianya sudah mulai tua. Ya. Karena biasa orang tua ini ya ketika umurnya sudah mencapai umur tua ya sekitar 60 ataupun 70 tahun ya, sikapnya itu terkadang kembali seperti ke anak-anak. Ya. Seperti ketika mereka merawat kita waktu kecil. Ya. Maka seharusnya ketika orang tua kita dalam kondisi seperti ini, ya, kita harus bersabar untuk senantiasa merawat orang tua kita. Ya. Karena orang tua adalah merupakan pintu surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Maka jangan sampai kita kehilangan pintu surga yang ada di dekat dengan kita ya, dengan mencari amalan-amalan yang lainnya. Ya. Makanya sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya, ada yang dia ingin pergi berjihad. Ya. Akan tetapi karena membuat orang tuanya menangis, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya agar dia kembali lagi kepada orang tuanya. Ya, dia tidak diperbolehkan untuk ikut berjihad. Ya, ini adalah untuk berjihad. Ya, padahal jihad ya, adalah ketika dia mati dan mati syahid, ya, maka adalah jaminannya adalah surga. Ya, akan tapi ketika dia membuat orang tuanya menangis, ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pemuda ini agar dia kembali lagi kepada orang tuanya, ya, karena orang tuanya ketika itu adalah dalam kondisi tua. Jangan seperti ya kondisi sekarang ini, ya, yang mana ya terkadang anak-anak dia tidak menghormati lagi orang tuanya, ya, bahkan ada yang tega. Bahkan ada yang rela ya orang tuanya itu ya dimasukkan ke dalam penjara. Ya, karena untuk mendidik dia ya sampai orang tuanya dimasukkan ke dalam penjara. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka kita sebetulnya harus senantiasa bersabar ya dengan sikap ataupun sifat dari orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbakti kepada orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah perintah Allah Subhanahu wa taala ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita adalah merupakan pintu surga yang paling mudah. Ya, akan tetapi butuh kesabaran ya untuk menghadapi orang tua kita. Ya. Kalau ada ya sikap ataupun sifat orang tua kita yang tidak kita sukai, maka kita harus bersabar. Kita ingat
Ya, bagaimana dulu sewaktu kita kecil, ya, sewaktu kita bayi, ketika kita menginginkan apapun kepada kedua orang tua kita, ya, kita merengek kepada orang tua kita, kita nangis kepada kedua orang tua kita, ya, agar apa yang kita minta diberikan oleh orang tua kita. Ya. Padahal sekarang ini saat orang tua kita sudah lanjut usia, sudah tua, ya, mereka kadang tidak membutuhkan harta kita. Ya. Mereka hanya butuh kepada kita perhatian dari kita kepada orang tua kita. Ya, itu yang mereka butuhkan dari kita. Ya. Kalau kita jauh dari orang tua kita, ya, coba kita telepon orang tua kita. Jangan kita buat orang tua kita cemas. Ya. Jangan kita buat orang tua kita susah karena tidak bisa berbicara dengan kita. Ya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus senantiasa berbakti, ya, senantiasa berkata yang baik kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berbakti, ya, kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita berkata kasar kepada orang tua kita. Jangan sampai kita mencaci maki kepada kedua orang tua kita. Ya. Jangan sampai, ya, kita mengucapkan kata-kata kotor kepada kedua orang tua kita. Ya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, fala taqul lahuma uff, ya. Janganlah, ya, kalian mengatakan ah. Kalau ucapan ah saja tidak diperbolehkan. Ya. Ketika orang tua kita menyuruh kita, ya, sesuatu yang dia inginkan ataupun meminta kepada kita sesuatu yang dia inginkan, ya, dan kita mampu untuk melakukannya, ya, maka kita harus penuhi. Jangan kita katakan ah mama ini, ya, minta-minta terus. Jangan kita katakan seperti itu. Ya. Tapi harus kita perhatikan orang tua kita. Ya. Harus kita sayangi kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti di hari akhirat jangan sampai kita menyesal karena kita sudah menyia-nyiakan orang tua kita. Jadi kalau kata ah saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai membentak orang tua kita. Ya. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak, ya, berkata kasar kepada mereka berdua. Ya. Karena ketika kita, ya, menyakiti orang tua kita, ya, menyakiti ibu bapak kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan balasan kepada kita. Ya. Karena itulah termasuk perbuatan uququl walidain, ya, yaitu lawan dari birrul walidain, durhaka kepada orang tua. Ya. Maka Allah akan membalas, ya, perbuatan tersebut, ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya. Bisa saja nanti anak-anak kita mencontoh apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Ya. Sebagaimana dahulu ada sebuah kisah, ya, yang orang tuanya ini, ya, diseret-seret oleh anaknya, ya, dari mulai rumah sampai ke pasar diseret terus oleh anaknya ini, ya, dan anaknya ini sambil membawa pisau. Ya. Maka kemudian orang tuanya ini pun berkata, ya, wahai anakku, jika engkau ingin menyembelih aku ataupun ingin membunuh aku, maka bunuhlah aku di tempat tersebut, ya, di batu tersebut. Ya, maka anaknya tersebut pun bertanya, kenapa wahai ayahku? Ya, karena di tempat tersebut aku dulu juga membunuh, ya, orang tuaku, membunuh ayahku di tempat tersebut. Jadi akan ada balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita menyakiti hati orang tua kita. Ya, jangan hanya gara-gara warisan yang tidak seberapa, ya, sehingga kita melalaikan, ya, dari berbakti kepada orang tua kita. Kemudian ada juga, ya,
seorang anak ya yang dia memberi makan kepada orang tuanya itu dengan memperlakukan orang tuanya dengan sesuatu yang tidak layak. Ya, hanya dengan piring yang terbuat dari daun ataupun dari kertas. Ya. Dan dia berikan kepada orang tuanya seperti memberi makanan kepada hewan ternak, ya, kepada kucing, ya. Dan lauk yang diberikan juga tidak seberapa. Tidak sama seperti ketika dia makan untuk dirinya sendiri. Dan ini dilihat oleh anak-anaknya. Maka anak-anaknya pun akan meniru apa yang dia lakukan. Nantinya anak-anak tersebut akan, karena dia merasa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah perbuatan yang baik, ya, maka dia juga akan membuat hal tersebut kepada ayahnya tersebut nantinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat besar sekali jasa orang tua kita, ya. Maka kita tidak akan pernah bisa untuk membalas, ya, kebaikan dari orang tua kita. Ya. Makanya Ibnu Umar, ya, pernah melihat seorang lelaki menggendong ibunya di atas pundaknya. Ya. Ia dan ibunya melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Ya. Maka lelaki tersebut pun berkata, "Wahai Ibnu Umar, ya, apakah menurut pendapatmu saya telah bisa membalas kebaikan ibu saya ini?" Ya, dia tawaf sambil menggendong ibunya. Ya, maka jawab Ibnu Umar, ya, tidak, ya, meskipun dengan satu pemberian, ya, di antara pemberian-pemberiannya, ya, maka itu tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua tersebut. Jadi kita tidak akan pernah bisa membalas, ya, jasa kedua orang tua kita. Ya, karena orang tua kita, ya, telah mengandung kita, ya, selama 9 bulan. Ya, disitulah, ya, ada masa sulit-sulitnya, ya, antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. Setelah lahir itu juga bukan ada kebahagiaan. Karena belum lagi nanti kalau tiap malam dia menangis, buang air kecil, ya, karena saat bayi kita tidak bisa buang air kecil sendiri, ya, maka orang tua kita yang masih tidur nyenyak terbangun karena tangisan kita. Nanti berumur 2 tahun, ya, semua permintaan kita harus dipenuhi oleh orang tua kita. Ya, maka dari itu, ya, jangan sampai kita menjadi, ya, anak-anak yang tidak tahu balas jasa kepada kedua orang tua kita. Makanya sampai ada ucapan, sampai ada ungkapan, ya, orang tua, ya, satu orang tua itu bisa membesarkan, ya, bisa merawat, ya, 7 sampai 10 anak-anaknya. Ya, akan tetapi 7 anak, 10 anak, ya, belum tentu, ya, bisa merawat satu orang tuanya. Dan ucapan ini sangat benar sekali. Kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya, kita tidak bisa merawat orang tua kita. Kita masukkan orang tua kita ke panti jompo. Ini adalah sudah hilang kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita sempatkan waktu kita, walaupun hanya sebentar, ya, walaupun hanya sejenak, ya, untuk berbicara, ya, kepada kedua orang tua kita, ya, untuk bercanda dengan orang tua kita. Ya, kita ajak orang tua kita, ya, jalan-jalan. Ya, jangan hanya dengan istri dan anak-anak saja kita ajak jalan-jalan. Ya, akan tapi kepada kedua orang tua kita tidak pernah mengajak mereka berdua untuk, ya, jalan-jalan, ya, makan malam, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Karena ini adalah kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, selama mereka masih hidup. Karena kalau mereka sudah meninggal dunia, ya, maka kesempatan tersebut tidak akan pernah ada lagi. Ya, yang ada adalah hanyalah penyesalan nanti di hari kiamat. Ya, kenapa aku tidak berbakti kepada kedua orang tuaku? Ya,
Kita buat orang tua kita bahagia. Jangan kita buat orang tua kita menangis. Ya. Karena ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, maka doa kita pun akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ya salah seorang disebut sahabat ataupun ada menyebutnya tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni, ya, yang dia berbakti kepada ibunya, ya, maka sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, kalau kalian bisa berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya, ya, karena doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah berkat dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia sibuk merawat orang tuanya. Padahal dia hidup di masa Nabi SAW. Akan tapi masalahnya dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika dia datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Nabi, ya, dia tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka doanya, ya, setiap dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya Rasul SAW, kalau kalian ingin, ya, doa kalian diijabah, ya, maka jika kalian bisa berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah, ya, kepadanya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika itu Umar bin Khattab pun mencari-cari kemana-mana, ya, di mana terdengar kabar, ya, maka Umar bin Khattab langsung mendatanginya. Ya, karena disebutkan langsung nanti ciri-cirinya oleh Nabi SAW. Maka ketika berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, ya, maka Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu meminta agar Uwais Al-Qarni memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah buah dari berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, maka ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan memudahkan semua urusan kita. Ya. Maka kita biasakan ketika kita ingin berangkat kerja, ingin kemana-mana, kita minta doa dari orang tua kita, minta restu kepada orang tua kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.